Afsus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda bi qiraati du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Jadi hari ini kita mau cerita tentang eksplorasi Karir. Sebelum itu apa kabar Antuna hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan Allah kesehatan untuk bisa bertemu hari ini. Gimana hasilnya? Tadi tuh mantap? Mantap. Allah untuk yang juara ya. Oke, ada juga yang di pengasuhan juara ya? Ya. Siapa terbaik itu? Terbaik pengasuhan? Saskia. Barakallah. Kemudian terbaik tahfiz? Keren. Terbaik Sakina. Motivasi untuk yang lainnya juga bahwa ternyata ada pergeseran, kami bisa dikejar di semester depan. Nah terus yang 3 tadi jangan sampai semester depan tersesat. Nah sebelum itu saya mau jelasin apa sih tujuannya kita belajar tentang eksplorasi minat karir ini. Jadi tujuannya adalah bagaimana kalian itu nanti memilih karir kalian sesuai dengan diri kalian masing-masing. Oke, sebelum itu, saya mau lihatin ke kalian. Ini gambar apa? Segitiga. Nah, segitiganya ada dua. Bagaimana segitiga ini menjadi 4 segitiga? Ada yang bisa bantu Zah? Menjadi 4 segitiga. Sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau karirnya mau jadi apa? Dokter. Terus jadi apa lagi? Guru. Guru. Pengusaha. Luar. CEO lah. CEO, pengusaha. Tambang. Tambang. Tampang saya. Kalau mau tambang nanti biasa kata sama Zahel. Misalnya cita-cita itu tidak sejalan dengan diri kalian, kalian akan kesulitan dalam menuju itu. Misal nih, anak mau jadi dokter Zah, tapi ternyata kalian tidak minat di bidang kesehatan. Nyambung tidak? Tidak. Anak mau jadi pengusaha Zah, tapi anak tidak pernah mau ketika ada yang mengajak berwirausaha. Apakah itu nyambung? Tidak. Itu yang namanya sesuai dengan kepribadian. Misalnya kalau kalian minat kesehatan, carilah jurusan-jurusan sesuai dengan kesehatan. Nah, ketika kalian suka mencari tahu sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan akademik, pengetahuan, penelitian, berarti kalian kemungkinan masuk ke bagian intelektual. Berorientasinya pada apa? Pada tugas, pada hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Kalau artistik berkaitan dengan apa, Za? Artistik berkaitan dengan seni. Siapa yang suka seni di sini? Akila. Nah, kita bisa melihat nggak sih? Oh, dia tertarik sini. Maka karir yang dia tuju kira-kira apa ya? Silakan mau jadi apa? Belum tahu. Jurusan dia udah tahu. Makanya dari sini kita cari tahu. Kemudian sosial, kecenderungannya ke interaksi sosial. Siapa yang di sini paling friendly? Yang paling suka bantu orang? Semuanya. Sedikit itu jiwa sosial tinggi, enggak? Ya. Berarti bisa ya masuk jurusan sosial semuanya? Bisa. Nah, ini nih. Mana anak Danus? Nisa. Itu pasti berkaitan dengan berwirausaha. Pasti ada jualan. Maka nah, 6 tipe ini adalah 6 tipe kepribadian menuju ke pemilihan karir. Oleh siapa? Oleh Holland. Jadi dari 6 inilah nanti kalian dibagi-bagi. Nah, ketika kalian sudah tahu karakter kalian bisa pilih tuh ada opsi-opsi pilihan karir.
Ada yang suka bekerja dengan mesin? Enggak, semuanya praktek. Iya, biasanya yang seperti ini itu laki-laki yang berkaitan dengan mesin, yang berkaitan dengan peralatan. Kemudian yang intelektual, memecahkan masalah ilmu pengetahuan dan menghindari untuk menjual atau membujuk orang. Jadi dia lebih milih untuk yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ada yang tinggi nilai ilmu intelektualnya? Ada. Biasanya banyak ya yang seperti itu. Kemudian yang artistik berkaitan dengan seni dan menghindari kegiatan yang sangat teratur. Kenapa? Karena orang seni ini suka berpikir bebas. Dia itu kreatif. Jadi dialah yang menentukan bagaimana dia bekerja. Berarti dia di bidang sosial. Kalau konvensional lebih suka bekerja dengan catatan angka yang tertib dan jelas. Bisa nggak kita itu lebih dari satu tipe? Bisa tidak? Bisa. Tergantung hasil yang kalian hitung tadi. Nah, yang terakhir itu membujuk orang untuk menjual sesuatu atau memberikan ide. Itu adalah orang-orang di bidang usaha. Apa saja contoh karirnya? Contoh karirnya ada di sini. Ada realistik, insinyur, ilmuwan, ahli nuklir, ahli tumbuhan, pilot, teknisi, mekanik, supervisor, hal-hal yang berkaitan dengan lapangan, berkaitan dengan mesin, dan berkaitan dengan peralatan. Itulah realistik. Kalau intelektual, dokter. Siapa yang mau jadi dokter? Cari jurusan apa ya yang cocok dengan profesi ini? Seperti kalian tahu kan cita-cita kalian? Tahu. Tapi kadang nggak tahu kalau misal cita-cita ini nanti jurusan kuliahnya apa? Ya nggak? Kalau pertambangan jurusan kuliahnya apa? Apakah hanya pertambangan di rumah sakit? Tapi anak nggak mau jadi dokter, bisa nggak Bisa nggak? Bisa. Anak mau kerja di kantor, tapi anak nggak mau jurusan administrasi, bisa tidak? Bisa. Jadi nanti kita lihat kalian itu minatnya di mana, bakatnya di mana, dan cita-cita kalian apa? Seperti itu. Oke, nah siapa yang menyiapkan masa depan? Kita sendiri. Nanti kelas 12, waktunya udah makin deket gak sih ke pemilihan jurusan. Ini adalah salah satu landasan kita untuk memilih jurusan dan mempersiapkan masa depan. Ada terlibat enggak? Yang pertama itu ada yang namanya realistik. Jadi realistik ini aktivitas itu seperti permesinan, terus aktivitas mesin, alat-alat gitu. Terus tuh sukanya kerjanya suka di order Terus tuh yang kedua ada artistik Ini berkaitan dengan seni. Misalnya dia suka melukis, suka mengekspresikan dirinya dengan seni-seni seperti itu Terus tuh yang ketiga ada intelektual Kalau intelektual ini suka kayak menganalisis, suka meneliti, terus tuh suka memecahkan masalah teoritis gitu, seperti itu Terus tuh yang keempat ada yang namanya sosial Ini lebih suka bekerja dengan kelompok. Terus itu lebih suka bergaul dengan sama orang lain. Yang kelima ada entrepreneur atau usaha seperti jualan, terus tuh karir pengusaha. Dan terakhir ada yang namanya konvensional. Konvensional ini lebih suka ke analisis, lebih suka berkaitan dengan angka-angka seperti analisis keuangan, terus tuh staf administrasi, pokoknya lebih ke politis. Kalau Kalisa itu yang mana tinggi? Kalau Ana lebih tinggi ke intelektual. Cita-citanya nanti apa? Programmer. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kalisa. Sebelum saya akhiri, saya meminta tolong mengisi evaluasi ini. Evaluasi pelajaran kita hari ini. Dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa
Minkum zahiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam